Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke EMI Podcast yang ke-11, yaitu Education, Motivation, and Information, yaitu mengedukasi, memotivasi, dan menginformasi para penonton sekalian. Nah, jadi di kesempatan kali ini, perkenalkan saya sebagai host, saya Nara Raisa Fahri, dan rekan saya. Saya Syahrul Ramadan. Nah, kemudian kami mengundang narasumber yang begitu hebat, yaitu sebagai pemenang dari OMI seleksi tingkat kabupaten kota. Boleh diperkenalkan namanya? Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Fali Alfisyari Alfian. Saya ini dari kelas 12 Sains C1 dan saya mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2025 tingkat kabupaten atau kota dengan meraih medali emas ya atau meraih juara 1 pada tingkat bidang geografi. Dan ini teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rais dari kelas 11-4 Sains A2. Saya juga merupakan peserta OMI tahun 2025 bidang biologi dan alhamdulillah mendapat juara 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren-keren sekali narasumber kita hari ini ya teman-teman. Nah, kan kalian, abang-abang sekalian mengikuti event Olimpiade Madrasah Indonesia yang bisa kita kenal sebagai OMI. Nah, jadi pasti udah ada persiapannya dong ya. Nah, kira-kira nih, abang-abang sekalian, metode belajar itu gimana? Apakah visual, auditori, atau kinestetik? Nah, masing-masing gimana, Bang? Baik, kalau misalnya saya berdasarkan dari misalnya saya duluan, boleh saya duluan yang jawab? Oke, boleh. Dari segi diri saya sendiri, saya itu sebenarnya lebih suka dari antara 3 metode pembelajaran tersebut, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik yang telah disebutkan tadi. Saya sejujurnya lebih suka dan lebih terbiasa dan lebih adaptif dengan teknik yang namanya visual. Nah, dimana pada teknik ini saya memang orangnya itu lebih suka kepada membaca dan melihat dari buku teks tersebut, apalagi yang ada tulisan warna-warninya, sehingga itu memudahkan saya dalam proses pengingatan. Namun bila ditelaah ataupun ditinjau lebih lanjut lagi, sebenarnya itu bila dikombinasikan, saya sangat suka itu teknik visual yang dicampur dengan auditori. Nah, yang dimana untuk memperkuat ingatan itu, bagi saya setelah menggunakan ya gaya belajar yang berfokus kepada visual, itu saya sangat suka menggunakan teknik auditori untuk memperkuat ingatan saya terhadap materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Nah, sehingga dengan teknik auditori itu atau teknik membaca materi secara keras misalnya dan berfokus kepada pemahaman melalui membaca, itu saya lebih gampang untuk mengingat materi tersebut. Nah, sehingga saya memang jauh lebih suka menggunakan teknik modifikasi dan teknik kombinasi tersebut. Itu dari saya. Jadi kira-kira abang lebih suka menonton video YouTube gitu ya, karena ada bergabung dari visual juga auditori. Iya benar, karena penjelasannya sangat lengkap dan mudah dimengerti. Oke, baik. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari host kalian mengenai teknik belajar yang efektif menurut pendapat saya. Nah, saya ini kan ikut bidang biologi. Nah, biologi itu dia luas banget. Kalau kita hanya mengandalkan seperti nonton video, menurut saya itu kurang efektif. Namun, dia akan menjadi lebih efektif jika kita terlebih dahulu membaca buku teksnya, seperti Campbell misalnya. Setelah saya baca satu chapter misalnya, saya akan pergi ke YouTube mencari video referensi, di mana di video referensi tersebut pastinya setelah apa yang saya baca dan saya pahami, kemudian saya menonton video, saya akan lebih memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang suatu materi tersebut. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan metode belajar abang-abang sekalian, nah itu pasti ada lah metode untuk memperdalam lagi. Misalnya ada Pomodoro Method atau Feynman Method. Iya, benar-benar. Kira-kira ada nggak salah satu metode yang bikin abang-abang sekalian tuh
lebih memperdalam, lebih bisa bisa memahami materi. Baik ya, kalau misalnya dari diri saya sendiri itu saya sangat suka bila memperdalam suatu materi itu menggunakan teknik yang namanya itu teknik Pomodoro dan teknik Feynman. Nah, yang dimana yang pertama itu teknik Pomodoro. Nah, teknik ini menurut saya sangat berguna sekali dalam memperkuat konsentrasi dalam belajar. Di mana teknik ini itu kita lebih difokuskan dan dikuatkan kepada pemahaman materi alias belajar selama sekitar 15 atau 20 menit atau 25 dan sebagainya. Kemudian kita istirahat setelah itu, istirahat sejenak selama 5 menit atau 10 menit. Hal itu bertujuan agar konsentrasi kita itu tidak pecah karena pernah saya baca-baca bahwasannya suatu penelitian yang mengatakan bahwa manusia itu paling maksimal itu fokus hanya 45 menit, selebih itu fokusnya itu hancur. Nah, oleh karena itu pentingnya istirahat sejenak ini untuk mengatur fokus kita kembali agar kiranya waktu istirahat itu bisa kita manfaatkan untuk memulihkan atau mengembalikan konsentrasi kita yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian ada pula yang kedua, teknik yang tidak kalah juga saya suka yaitu teknik Feynman. Nah, yang dimana teknik ini berfokus kepada peran kita seolah seperti seorang guru. Nah, yang mengajarkan materi yang barusan tadi kita pelajari seolah-olah itu kita mengajar kepada diri kita sendiri atau bisa diterapkan juga di cermin gitu. Nah, jadi seolah-olah kita menjelaskan materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu sebagai layaknya seorang guru. Jadi itu menurut saya. Nah, berarti untuk Bang Vale ini lebih cenderung ke Podomoro ya, Pomodoro. Iya. Nah, jadi memang kalau misalnya Podomoro ini memang hanya 15 menit ataupun 20 menit kemudian ada istirahat ataupun jedanya. Jadi Iya. untuk memfokuskan konsentrasi lah gitu ya, Ya, Bang. sehingga mengembalikan titik fokusnya. Iya, betul. Jadi untuk dari Bang Fatur, Kalau di saya sih tekniknya lumayan beragam sih. Kadang pakai Pomodoro, kadang pakai Feynman, kadang pun saya nggak pakai teknik sih. Nah, misalnya itu di hari Minggu nih. Hari Minggu itu kan kita leluasa dari pagi sampai malam. Nah, itu mungkin bisa saya terapkan teknik seperti Pomodoro dan teknik Feynman. Kalau saya sih pas lagi baca itu, saya bacanya pakai suara, sehingga apa yang saya baca itu bisa saya dengar juga masuk ke pemahaman saya. Kalau untuk teknik Pomodoro-nya, saya sedikit jarang menggunakannya karena terkadang pas membaca itu saya larut dalam membaca, jadi sehingga lupa dengan waktunya. Kalau untuk teknik yang lain sepertinya tidak ada, hanya itu. Apalagi untuk di hari sekolah ya kan, kita ini nggak bisa hanya persiapan di hari Minggu aja. Sekali seminggu itu menurut saya itu nggak cukup. Jadi kita perlu persiapan setiap hari. Nah, untuk persiapan tiap hari itu saya biasanya memakai teknik yang mana ketika ada waktu luang saya pastikan untuk belajar, minimal membaca. Seperti misalnya ketika guru di kelas tidak masuk, saya belajar. Jadi saya nggak punya waktu tetap untuk belajar. Saya belajar dimanapun saya Fleksibel sempat. ya. Ya, fleksibel. Berarti ambis sekali, Masya Allah. Berarti kapanpun ada waktu kosong, bakal sempetin buat belajar ya? nah jadi ngomong-ngomong mengenai teknik ataupun cara belajar yang efektif, kami lihat abang-abang semua kan juga merupakan juara satu di OMI nih. Mungkin kalau boleh tahu motivasi yang membuat abang-abang semua itu terdorong untuk mencapai ataupun meraih juara di OMI tersebut. Kalau boleh tahu itu motivasinya apa? Kalau dari diri saya sendiri itu waktu saya awal-awal ya, pada waktu itu kan awal-awalnya saya seperti ikut sertakan ya dalam lomba OMI ini. Nah, sebenarnya itu awal-awalnya itu saya seperti hampir pesimistis sih, hampir tidak yakin lah akan apa yang telah diembani kepada saya, apa yang telah amanahkan kepada saya, sehingga ya memang pada saat itu saya seperti seolah tidak bisa menenteng amanah yang sangat berat ini. Namun disitulah saya menemukan titik motivasinya, yang dimana saya paham bahwasannya amanah yang besar ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, yang dimana dengan itu saya mengerti bahwasannya diri saya lah yang
pantas untuk diberikan amanah tersebut bersama dengan 18 teman-teman kami yang lainnya ya, karena kami itu memang perwakilannya 3 orang per lomba dengan bidang lomba sebanyak 6 mata bidang lomba. Nah, jadi disitulah saya menemukan motivasi saya, di mana saya yakin bahwasannya sekolah telah memberikan harapan yang terbaik kepada saya dan kepada kami tentunya, dan tentunya kami tidak boleh menyia-nyiakan itu. Minimal kami harus berusaha semaksimal mungkin, karena urusan kami hanyalah berjuang dengan maksimal, selebihnya hasilnya hanyalah Tuhan yang menentukan. Nah, itu prinsip bagi saya, karena kita tentunya tidak perlu fokus dengan hasil, tapi kita perlu fokus kepada apa yang telah kita perjuangkan dan seberapa maksimal perjuangan kita tersebut. Nah, selain itu juga saya juga menemukan motivasi yang kuat, di mana pada saat kami kira-kira 1 pekan sebelum lomba tersebut dimulai itu kami memang dibimbing oleh guru per mata pelajarannya, seperti mungkin kami geografi, yaitu kami bertiga yang dibimbing oleh guru geografi. Nah, jadi selama seminggu itu kami teruslah dibimbing sama guru tersebut. Nah, dan disitulah saya menemukan titik motivasi tersebut, yang dimana guru tersebut memang saya lihat selama itu sangat peduli dengan kami, sangat baik dengan kami, pokoknya sangat perhatian lah terhadap perkembangan kami dan terus mengajari kami sampai bisa. Itu saya sangat terharu akan hal tersebut. Oleh karena itu, di situ saya menemukan motivasi bahwasannya saya tidak ingin mengecewakan beliau, saya harus mengusahakan yang terbaik, saya harus berusaha dengan maksimal agar kiranya paling tidak walaupun saya tidak dapat juara, ya pada saat itu saya berpikiran demikian, ya walaupun saya tidak dapat juara setidaknya saya sudah memberikan yang terbaik. Setidaknya saya never give up dan saya tidak menyerah begitu saja. Itu menurut saya tentang motivasi yang telah saya dapatkan. Keren. Sangat memotivasi sekali. Kalau di saya motivasinya itu sebenarnya saya sudah pernah ikut di SMP saya dulu. Nah, pas di SMP dulu itu saya kesempatannya itu dapat juara 4 tingkat kota. Namun untuk lanjut ke nasional di seleksi di tingkat provinsi itu saya terseleksi. Nah, sebelumnya itu kami udah persiapan sekitar 1 minggu dan dibimbing oleh guru-guru kami. Namun karena hasilnya kurang memuaskan, mungkin pada saat itu saya lumayan terpukul dengan hasilnya, sehingga hal itu menjadi motivasi saya untuk bisa membalaskannya dan memberikan yang terbaik lagi ketika saya masuk di Madrasah Aliyah ini. Sebelumnya itu kami seleksi untuk Olimpiade Sains Nasional. Nah, sebelumnya itu kami sudah pernah ikut OSN, namun sayang sekali belum ada yang bisa lolos. Nah, dari situ kami juga karena kami belum berkesempatan untuk bisa lolos, maka kami ikut lagi nih di event OMI. Nah, di ajang OMI inilah saya kembali berjuang. Sebelumnya itu kan kami udah pernah kalah. Nah, saat kekalahan itulah yang membuat motivasi saya bangkit untuk bisa menjadi lebih baik lagi di OMI tahun 2025 tersebut, dan alhamdulillahnya dapat juara 1 tingkat kota. Masya Allah. Bagus dan keren banget ya, Masya Allah. Dan mungkin nanti untuk 2026 itu lolos tingkat nasional ya. Amin. Tangan dan cobaan. Semoga tahun depan Lolos ya. dan membanggakan nama Madrasah. Dan juga mungkin ini kan kalian juga sudah pernah ikut lomba ataupun di ajang OMI tingkat kabupaten kota. Mungkin kalau boleh tahu kendala apa yang mungkin telah kalian rasakan ketika kalian sedang meraih juara OMI tersebut? Apakah boleh dijelaskan? Baik, kalau menurut saya itu ini kendalanya pada saat misalnya beberapa hari sebelum lomba atau bagaimana? Mungkin untuk di beberapa hari sebelum lomba mungkin. Baik, sejujurnya dari pribadi saya sendiri itu memang saya sering ya pada saat waktu mau lomba itu seperti H-2, H-3, bahkan H-1 sebelum lomba itu saya seolah mengalami burnout, yang dimana itu saya seolah merasa hampir pesimistis terhadap apa yang telah saya perjuangkan selama ini. Nah, jadi saya gitu berpikir, apakah saya akan mendapat seperti ini, apakah nanti begini, apakah nanti begitu. Nah, jadi saya seperti cemas sebelum hasil itu telah dipublikasikan. Nah, sehingga
ya pada saat kemarin juga terjadi kepada saya pada saat OMI, di mana beberapa hari, yaitu 2 hari atau 1 hari pada saat OMI kabupaten yang maupun OMI provinsi, itu saya memang mengalami burnout, di mana saya hampir pasrah lah terhadap apa yang saya perjuangkan selama ini. Saya takut bila apa yang saya perjuangkan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Nah, seperti itulah yang ada di pikiran saya. Namun saya kembali ingat bahwasannya sebenarnya ini apa yang telah kita usahakan tersebut tidak dan belum tentu dibalas pada saat itu juga. Nah, yang artinya yang kita usahakan pada saat itu bisa jadi dibalaskan pada suatu saat nanti. Karena kan kita tahu setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, dan Tuhan dan Allah tentunya tidak akan mengkhianati usaha hambanya, karena usaha itu pasti ada hasilnya gitu kan. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat. Nah, siapa yang berusaha dia pasti akan dapat hasil dan apa yang telah ia usahakan tersebut. Oleh karena itu, disitulah saya yakin bahwasannya apa yang saya perjuangkan ini kelak pasti akan dapat hasilnya, meskipun tidak di OMI ini, mungkin untuk lomba-lomba kedepannya saya akan mendapatkan hasilnya. Dan ya alhamdulillahnya ternyata hasilnya itu beneran dapat ya pada saat itu di tingkat kabupaten, alhamdulillahnya. Baik, sepertinya itu kira-kira kendala dari saya pas beberapa hari sebelum lomba. Oke, baik. Kalau kendala sebelum beberapa hari sebelum ujian atau seleksi tingkat kota, mungkin saya cemas karena saya belum mempersiapkan sebaik-baiknya. Semua materinya belum saya baca dan masih banyak hal yang perlu diketahui lagi. Namun saya tidak berputus asa di situ. Saya tetap memperjuangkan apapun yang saya bisa. Jadi sekitar 2 atau 3 minggu sebelum 2 atau 3 minggu sebelum ujian atau seleksi tingkat kota tersebut, kami itu mandat. Kami belajar di Intensif perpustakaan. Ya, belajar intensif. Ada yang dibimbing, ada yang belajar sendiri. Nah, jadi pada saat itu pun saya harusnya ujian. Namun karena beberapa hari setelah ujian itu adalah seleksi tingkat kota, saya rasa tidak memungkinkan untuk persiapan hanya beberapa hari. Jadi saya minta dispensasi sama guru agar saya diikutkan ujian susulan aja. Nah, jadi selama teman-teman saya ujian, saya itu ke perpustakaan untuk mempersiapkan seleksi tingkat kota itu dengan sematang-matangnya. Namun walaupun demikian, 3 atau 2 minggu itu belum cukup menurut saya, karena Olimpiade Madrasah Indonesia ini kan diikuti bukan hanya dari kota Medan saja, tapi juga dari kota-kota lain dan di seluruh Indonesia. Nah, tapi walaupun begitu saya tetap berusaha dan alhasil alhamdulillah dapat juara 1 di tingkat kota. Namun untuk lanjut lagi di tingkat provinsi, qadarullah saya gugur. Mungkin saya dengan gugurnya saya di tingkat provinsi tersebut itu menjadi motivasi baru lagi untuk saya yang kedepannya bakal akan mengikuti lagi event tersebut, baik OMI ataupun OSN. Jadi dengan gagalnya saya ini, saya lebih memiliki banyak waktu, mungkin sekitar 8 bulan untuk bisa mempersiapkan Olimpiade yang mendatang. Mungkin itu saja. Lebih keras ya usahanya untuk mempersiapkan tahun depan. Nah, jadi intinya teman-teman semua, janganlah pernah menyerah untuk mendapatkan hasil yang bagus, karena Allah itu tentu memiliki rencana yang tidak kita perkirakan. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa menang pada lomba ini, mungkin untuk lomba-lomba kedepannya kita tuh bisa menang. Nah, maka dari itu janganlah janganlah pesimis dan terus berusaha. Jadi itu saja. Teringatnya Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, oke, baik. Sepertinya diskusi kita untuk di EMI Podcast ke-11 ini telah berakhir, karena terutama terima kasih sekali kepada bintang tamu kita dan yang telah membagikan ceritanya, membagikan pengalamannya,
sehingga bisa memotivasi ya para penonton di Emi Podcast kali ini. Semoga kedepannya semuanya ya itu bisa mengambil intisari, mengambil pelajaran yang dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Oke, baik. Itu saja ya mungkin dari kami. Apakah Kira-kira apakah ada yang mau dipertanyakan atau ada yang ingin disampaikan kepada penonton di luar sana? Di sini saya hanya ingin menyampaikan teruslah berjuang apapun cita-cita Anda, karena seperti yang dibilang oleh kawan-kawan sekalian bahwa perjuangan kita itu tidak mungkin sia-sia. Walaupun kita gagal, ilmu yang kita dapat itu nggak sia-sia, pastinya bermanfaat bagi kita. Dan terkhusus untuk yang ingin mengikuti Olimpiade di tahun depan, mungkin bisa dipersiapkan dari sedini mungkin dan dari sekarang, karena ketika kita hanya persiapan di beberapa hari sebelum Olimpiade itu tidak akan efektif. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Fatur yang telah memberikan kata-kata semangat kepada penonton. Terima kasih. Oke, apakah ada Artinya kalau bisa saya memberikan sesuatu nasihat ya kepada penonton itu, yang dapat saya sampaikan adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, jadi apapun yang ingin teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman lakukan, jika selama niat dari teman-teman itu tulus, niat dari teman-teman itu ikhlas, niat dari teman-teman itu baik untuk kebaikan teman-teman maupun kebaikan orang lain, serta teman-teman konsisten, disiplin, dan selalu ya bisa dibilang sering dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ya atau aksi-aksi yang teman-teman lakukan itu untuk mewujudkan impian teman-teman dan juga untuk menyenangkan hati orang-orang sekitar itu pasti tidak ada yang tidak mungkin bila teman-teman bersungguh-sungguh dalam menggapainya, bila teman-teman berikhtiar benar-benar yakin bahwasannya teman-teman akan menggapai hal tersebut. Nah, contohnya seperti Ronaldo ya, kita tahu Ronaldo kan pemain sepak bola yang sangat berbakat, yang dimana itu pada masa kecilnya itu ia sangat terlantar tentunya dan hampir tidak memiliki masa depan yang jelas, tidak memiliki masa depan yang cerah. Namun dia yakin, dia percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia itu bisa. I am can katanya. Aku itu pasti bisa. Ya sudah, maka dia berjuanglah dia. Dan akhirnya kita tahu bagaimana dia sekarang, bagaimana terkenalnya dia sekarang, bagaimana tenarnya dia sekarang, dan bagaimana hebatnya dia sekarang. Begitu pula dengan banyak dari tokoh-tokoh yang lainnya seperti Jack Ma, Khabib, dan banyak orang-orang yang lainnya, termasuk juga presiden-presiden kita mungkin seperti B.J. Habibie dan lain sebagainya, yang dimana tokoh-tokoh itu dapat kita jadikan sebagai inspiratif bagi diri kita sendiri, bahwasannya bila kita bersungguh-sungguh dalam menggapai impian kita itu, tidak ada yang tidak mungkin selama itu masih berada dalam kendali Tuhan, kendali Allah. Terima kasih. Ya memang gitu, kalau misalnya memang dari Ronaldo tadi memang Ronaldo dia pantang menyerah, terus berusaha sampai dia jadi mempunyai karir yang sangat bagus. Tapi kalau Nara ini kayaknya dia lebih ke fans Messi sih. Nara fans Messi. Baik, kalau untuk dari Fatur sendiri, Fatur tadi udah, sorry. Oke, baik. Sepertinya masing-masing dari narasumber kita telah memberikan motivasi yang kuat ya bagi penonton. Jadi gitu tuh. Jadi mungkin itu saja Emi Podcast yang ke-11 kami kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang ada di luar sana. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.